Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Selvia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi biaya. Macam-macam fungsi biaya. Pertama, ada biaya tetap, yaitu merupakan balas jasa daripada pemakaian faktor produksi tetap, yaitu biaya yang dikeluarkan terhadap penggunaan faktor produksi yang tetap, di mana besar kecilnya biaya ini tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya output yang dihasilkan. Selanjutnya, biaya tidak tetap merupakan biaya yang dikeluarkan sebagai balas jasa atas pemakaian variabel faktor yang besar kecilnya dipengaruhi langsung oleh besar kecilnya output. Selanjutnya, biaya total, yaitu merupakan jumlah keseluruhan dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Selanjutnya, biaya rata-rata merupakan ongkos per satu satuan output, baik untuk biaya rata-rata tetap dan biaya rata-rata variabel dan rata-rata total. Diperoleh dengan jalan membagi biaya total dengan jumlah output yang dihasilkan. Selanjutnya adalah biaya tetap rata-rata. Biaya hasil bagi biaya tetap dengan jumlah yang dihasilkan. Selanjutnya, biaya variabel rata-rata atau variable cost diperoleh dengan jalan membagi biaya variabel dengan jumlah produk yang dihasilkan. Rumus dari biaya tetap yaitu FC sama dengan K. K adalah konstanta. Biaya variabel FC sama dengan F dikali dengan Q. Rumus untuk biaya total TC sama dengan FC ditambah VC sama dengan K ditambah FQ sama dengan FQ. Biaya tetap rata-rata AFC sama dengan FC per Q. Biaya variabel rata-rata AVC sama dengan VC per Q. Dan biaya rata-rata AC sama dengan TV per Q sama dengan AFC ditambah AVC. Selanjutnya ada contoh kasus yang pertama, yaitu tentang biaya total. Biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 2Q kuadrat dikurang 24Q ditambah 102. Nah, pada tingkat produksi, berapa unit biaya total TC ini minimumnya? Dan hitunglah besarannya biaya total minimum tersebut. Hitunglah pula besar biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi. Nah, jawabannya, untuk kita ketahui biaya untuk TC minimum, maka rumusnya DTC per DQ sama dengan 0. TC sama dengan 2Q kuadrat dikurang 24Q ditambah 102. Maka DTC per DQ sama dengan 4Q dikurang 24 sama dengan 0. Maka Q-nya adalah 6. 6 dari 24 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 6. Untuk Q sama dengan 6, besar TC minimum adalah TC-nya sama dengan 2Q kuadrat dikurang 24Q ditambah 102, dan TC sama dengan 2, Q-nya adalah 6. Kita dapatkan Q-nya adalah 6. 6 pangkat 2 dikurang 24 dikali dengan Q-nya. Q-nya adalah 6. 24 dikali dengan 6 ditambah dengan 102. Nah, hasilnya TC-nya adalah 30. Selanjutnya pada Q sama dengan 6 ini, FC sama dengan 102. VC-nya 2Q kuadrat dikurang 24Q sama dengan 2 dikali 6 kuadrat. Pangkat 2 dikurang 24 dikali 6 sama dengan minus 72. AC-nya sama dengan TC per Q sama dengan berarti 30 per 6 sama dengan 5. AVC-nya sama dengan FC maksudnya AFC sama dengan FC per Q sama dengan 102 per 6 sama dengan 17. AVC sama dengan VC per Q sama dengan min 72 per 6 dan hasilnya min 12.
Selanjutnya adalah fungsi penerimaan. Nah, penerimaan total atau total revenue TR merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Penerimaan rata-rata ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang, merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Selanjutnya, rumusnya penerimaan total TR sama dengan Q dikali dengan P sama dengan FQ. Untuk penerimaan rata-rata AR sama dengan TR per Q. Nah, untuk contoh kasus yang nomor 2 ini, ada fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis ditunjukkan oleh P sama dengan 900 dikurang 1,5 Q. Nah, bagaimana persamaan penerimaan? Pertanyaannya adalah bagaimana persamaan penerimaan totalnya atau TR? Berapa besarnya penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200 unit? Dan berapa harga jual TR jika terjual barang sebanyak 200 unit dan berapa harga jual P per unit. Nah, hitunglah tentukan tingkat penjualan Q yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan total maksimum tersebut. Nah, jawabannya untuk persamaan penerimaan totalnya P sama dengan 900 dikurang 1,5 Q. Berarti TR-nya sama dengan Q dikali P. TR sama dengan Q dikali 900 dikurang 1,5 Q. TR sama dengan 900 Q dikurang 1,5 Q kuadrat. Maka TR-nya 900. Jika Q sama dengan 200, maka TR-nya 900 dikali dengan 200 dikurang 1,5 dikali 200 kuadrat. Maka TR-nya atau nilai penerimaannya TR-nya sama dengan 120.000. Dan jika P 900 kurang 1,5 Q, maka P sama dengan 900 dikurang 1,5 dikali dengan 200. P-nya itu 6, berarti P sama dengan 600. Dan atau P sama dengan R per Q, berarti 120 per 200, P-nya adalah 600. Jika Q sama dengan 250, maka TR-nya 900 dikali dengan 250 dikurang 1,5 dikali dengan 250 pangkat 2, berarti TR-nya sama dengan Rp131.250. 50. Untuk TR maksimum, selanjutnya untuk TR maksimum, maka DTR per DQ sama dengan 0. TR-nya sama dengan 900 Q dikurang 1,5 Q kuadrat, maka DTR per DQ sama dengan 900 dikurang 3Q sama dengan 0. Q-nya sama dengan 300. Untuk Q sama dengan 300, besarnya TR maksimum adalah TR-nya 900 Q dikurang 1,5 Q kuadrat. Berarti 900 dikali Q-nya kita ketahui 300. Berarti 900 dikali dengan 300 dikurang 1,5 dikali dengan 300 kuadrat. TR-nya berarti 135.000. Selanjutnya keuntungan atau laba. Analisis keuntungan maksimum. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial. P sama dengan TR kurang TC. P
Pi sama dengan optimum jika Pi aksen sama dengan 0. Untuk mengetahui apakah Pi aksen sama dengan 0 adalah keuntungan maksimum ataukah kerugian maksimum, perlu diuji melalui derivatif kedua dari fungsi Pi sebagai berikut. Nah, selanjutnya contoh kasus 3. Jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan P sama dengan 557 dikurang 0,2 Q dan fungsi biaya total adalah TC sama dengan 0,05 Q pangkat 3 dikurang 0,2 Q kuadrat ditambah 17 Q ditambah dengan 7.000, maka berapakah jumlah output yang harus dijual supaya produsen memperoleh laba yang maksimum? Berapakah laba maksimum tersebut? Dan berapakah harga jual per unit produk? Berapakah biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan? Berapakah penerimaan total yang diperoleh dari perusahaan? Nah, penyelesaiannya TR sama dengan Pi dikali Q sama dengan 557 dikurang 0,2 Q dikali dengan Q sama dengan 557 Q dikurang 0,2 Q kuadrat. Pi sama dengan TR kurang TC, berarti 557 Q dikurang 0,2 Q kuadrat dikurang 0,05 Q pangkat 3 dikurang 0,2 Q kuadrat ditambah 17 Q ditambah dengan 7.000 sama dengan min 0 sama dengan min 005 Q pangkat 3 ditambah 540 Q ditambah dengan 7.000. D Pi per dq sama dengan min 0,15 Q kuadrat ditambah 540 sama dengan 0. 0,15 Q kuadrat sama dengan 540. Q kuadratnya sama dengan 3.600. Dan Q-nya akar dari 3.600 lebih kurang adalah 60. D kuadrat Pi sama dengan min per dq kuadrat sama dengan 0,3 Q. Jika Q sama dengan 60, maka D kuadrat Pi per dq kuadrat sama dengan min 0,3 Q dikali dengan 60 sama dengan 18 kurang min 18, berarti kurang dari 0 maksimum. Jadi Pi maksimumnya adalah min 0,5 dikali 60 pangkat 3 ditambah 540 dikali dengan 60 ditambah dengan 7.000 sama dengan min 0,5 dikali dengan 216.000 ditambah dengan 32.400 ditambah 7.000 sama dengan min 10.800 ditambah 32.400 ditambah dengan 7.000 sama dengan 14.600. Karena Q sama dengan 60, maka P-nya sama dengan 557 kurang 0,2 itu dikali dengan 60 sama dengan 557 dikurang 12, hasilnya 545. TC-nya 0,05 dikali 60 pangkat 3 dikurang 0,2 dikali dengan 60 kuadrat ditambah dengan 17 dikali 60 tambah 7.000 sama dengan 18.100. TR-nya 557 dikali dengan 60 dikurang dengan 0,2 dikali 60 kuadrat, hasilnya 32.700. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus menjual produknya seharga Rp545 per unit dengan produk sebanyak 60 unit agar dapat memaksimumkan laba sebesar Rp14.600, di mana penerimaan total perusahaan adalah sebesar 32.700 dan biaya total yang dikeluarkan adalah sebesar 18.100. Sekian penjelasan dari saya tentang fungsi biaya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.